Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari kejahatan yang nampak maupun dari kejahatan yang tersembunyi. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan kembali membahas masalah santet yang akan dikirimkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Santet itu adalah salah satu bagian dari sihir ya, untuk mencelakakan orang lain lewat bantuan setan, bantuan jin. Santet ini ada ya, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun ada, di Amerika, di Afrika ya. Di setiap negara ada yang namanya santet, cuman mungkin berbeda namanya saja. Tetapi yang namanya mencelakai dengan cara gaib itu sudah kita ketahui bahwa ada. Dan yang paling populer di Indonesia itu santet biasanya dikirim lewat boneka itu yang ditusuk-tusuk pakai jarum, biasanya seperti itu. Bisakah santet itu sampai kepada orang yang dituju? Bisa iya, bisa juga enggak. Tetapi kadang-kadang untuk sebagian orang itu tidak bisa terkena santet. Itu bukan karena kesaktiannya ya, tetapi lebih karena kesolehannya. Mungkin orang tersebut rajin tauhidnya kuat, sering melaksanakan sholat 5 waktu, selalu berzikir, selalu melaksanakan puasa sunnah, dan selalu bersedekah. Jika santet itu ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi, saya melihat akan terjadi kegagalan. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu orang yang banyak dicintai oleh masyarakat. Kenapa dicintai oleh masyarakat? Tentu saja ada alasannya kenapa masyarakat sampai cinta terhadap Kang Deddy Mulyadi. Begini aja deh pikiran logika ringannya. Kenapa mungkin teman-teman yang sudah punya pasangan ya, kenapa teman-teman mencintai pasangannya? Tentu alasannya karena mungkin kalau laki-laki si wanita tersebut cantik, atau kalau si wanita mungkin bisa melihat si laki-laki itu tampan. Itu adalah hal umum dan wajar. Ada lagi yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu karena kebaikannya. Mau tampangnya biasa aja atau makan kata orang mah jeleknya, kata orang mah goreng sete arek naon sia kudu daek kadinya, tetapi karena ada nilai lebih yaitu kebaikannya, maka bisa jadi seseorang tersebut jatuh cinta terhadap orang yang disebut jelek tersebut, tetapi karena dia memiliki kelebihan kebaikan. Nah, disitulah mungkin letak kenapa Kang Deddy Mulyadi dicintai oleh warga Jawa Barat. Ada kebaikan. Selain Kang Deddy Mulyadi itu laki-laki tampan, tetapi ada juga nilai kebaikan. Nilai kebaikannya sedikit apa banyak? Tentu saja kita sudah mengetahui ya, bagaimana Kang Deddy membantu anak yatim, membantu fakir miskin, ya. Kemudian juga menolong orang yang sedang membutuhkan, dan orangnya terkena royal. Otomatislah warga Jawa Barat atau orang-orang Indonesia ini suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Melihatnya saja banyak yang terharu, banyak yang nangis. Kemudian ujug-ujug ada katanya orang yang mendoakan keburukan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya sih sekedar ingin mengingatkan ya sesama saudara seiman, karena orang yang menyatakan itu juga adalah orang Islam ternyata. Dia menyatakan KBG milik Allah katanya ya. Semua juga di dunia ini milik Allah. Betul, berarti secara tidak langsung dia paham bahwa jodoh, rezeki, dan maut adalah di tangan Allah. Tapi kenapa ketika Kang Deddy Mulyadi ingin memberikan yang terbaik untuk warga Parung Panjang, Bogor, artinya mungkin mereka selama 20 tahun atau selama berpuluh-puluh tahun mereka sudah menikmati hasil tambang tersebut ya. Ketika ada pemimpin yang ingin memperbaiki usaha mereka, artinya lingkungan mereka ya menjadi lebih baik lagi dengan menyelamatkan agar tanah Bogor tersebut jangan dikeruk terus, nanti bisa merusak lingkungan. Nah, kalau kita benar-benar sayang dan melihat jauh ke depan, mungkin menerima nasihat dari Kang Deddy Mulyadi ini kita akan legowo ya. Yaitu tadi, jodoh, rezeki, maut di tangan Allah. Berarti rezekinya dari hasil tambang sudah sampai sini.
Karena ada pihak, ada pemerintah yang ingin memperbaiki, menjaga lingkungan agar terjaga ekosistemnya, agar tidak rusak tanahnya. Maka dengan segala kebijakannya, dengan segala konsekuensinya, maka pemimpin Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan agar menutup tambang di Rumpin Bogor tersebut. Nah, warga yang terdampak tentu saja akan merasa kaget karena selama ini mungkin penghasilan mereka dari sana, ya, kita pun tidak memungkiri. Tetapi itu tadi, jodoh rezeki maut kan di tangan Allah. Nah, kalau kita sadar ke arah sana, kita akan mencari rezeki lain lagi, ya, selain dari tanah Rumpin itu, selain dari tambang di sana. Ya, masih banyak, ya. Ada yang jualan cilok, jualan es krim, jualan baju, jualan sepatu. Pokoknya bisa selain dari hasil tambang itu, ya, bisa. Nah, kembali lagi ke masalah santet. Itu kan terjadi ucapan itu karena usahanya selama ini merasa terganggu dan merasa terputus rezekinya akibat kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi yang menutup tambang tersebut. Akhirnya keluarlah ucapan itu. Ucapan itu keluar dari lisan yang memang terkena dampak. Kalau dilihat sih memang sekilas wajar, tetapi mendoakan keburukan kepada orang lain yang memang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, khawatirnya doa buruknya itu bukan malah mengenai orang yang kita doakan buruk, justru malah kembali lagi doanya ke kita, ya. Itu yang bahaya. Makanya sebagai bentuk kehati-hatian, alangkah lebih baiknya segera bertaubat dari ucapan tersebut. Karena menjatuhkan orang yang banyak amal kebaikan itu sangat sulit, karena dia bersama Sang Pencipta, ya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyuruh kita sholat, Allah yang menyuruh kita puasa Senin Kemis, Allah yang menyuruh kita bersodakoh. Maka ketika ada orang yang ingin mengganggu, orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, nah, disinilah bahayanya. Santet itu kemungkinan tidak akan sampai, ya, karena jarang sekali, ya, yang bisa sukses karena ilmu santet. Ya, teman-teman, seperti itu. Pertama itu, Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang banyak melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan. Jadi, kalau menurut saya, sangat sulit sekali untuk ditembus oleh ilmu-ilmu gaib seperti itu. Nah, kalaupun paling mudah, bukan ditembus oleh ilmu gaib kalau menurut saya. Tetapi, tunjukkan bahwa kita itu bisa lebih hebat daripada Kang Deddy Mulyadi. Kalau Kang Deddy Mulyadi mampu memberikan misalkan bantuan senilai 20 juta kepada orang lain, kita buktikan kita mampu memberikan uang senilai 40 juta kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, di situ baru hebat. Di situ baru bisa mengalahkan Kang Deddy Mulyadi dalam hal berbuat baik. Jangan malah ingin melenyapkan nikmat pada diri orang lain. Itu adalah hasud, dosa besar. Tidak boleh, apalagi sampai masuk ke cara-cara musyrik, ya, meminta tolong ke dukun, ke jin, ya, seperti itu. Demikian, teman-teman, pembahasan kali ini masih tentang santet Kang Deddy Mulyadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun.